Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa di bulan Ramadan, berlangsungnya siang atau malam? Nggak ada orang puasa malam. Yang puasa pasti masa siangnya. Dimulainya kapan? Dari fajar sampai dengan maghrib. Maghrib buka, fajar mulai puasa, fajar sampai dengan maghrib. Kata Nabi, man shoma ramadhana, siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, fajar sampai dengan maghrib, imanan wahtisaban, dikarenakan iman kepada Allah, ikhlas dia tunaikan, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain puasa, saya ikut puasa. Bukan karena di TV pengumuman, besok saya puasa. Bukan karena ustadz bilang saya puasa. Karena Allah meminta saya puasa, saya kerjakan puasa. Wahtisaban, dia kerjakan ikhlas karena Allah. Kemudian di situ dia mengoreksi dirinya. Ingat, makanya menjalani puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus. Kalau cuma begitu, jangankan Anda. Demi Allah saya katakan, kucing Anda pun bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan kasih makan dia. Fajar sampai dengan maghrib bisa dia puasa. Ya, kucing pun bisa. Anak kecil pun bisa. Apa yang Anda lakukan saat puasa itu? Coba sambil koreksi diri. Muhasabah, ke kantor tetap ke kantor. Oh, Nabi aja perang Badar bulan Ramadan. Fatu Mekah bulan Ramadan. Ini Anda Ramadan tidur, bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, tidur. Ke kantor yang disasar musola. Mana musolanya? Pasti itu hadis palsu diamalin. Ya, siyamus shaimi niyamus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Hadis palsu. Siyamus shaimi niyamus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Hadis palsu. Yang harus Anda lakukan itu saat puasa itu sambil introspeksi diri, jalan. Begitu berangkat ke kantor kan Anda suka lewat jalan itu. Coba berapa kali Anda berbuat maksiat di jalan itu? Di sambil jalan tuh ingat-ingat. Coba dicek, yang pernah naik mobil berapa kali lupa bayar? Ayo. Ya, berapa kali kemudian berbuat maksiat, salah lihat. Ya, berhadapan dengan orang, ada yang bukan seharus dilihat, tidak dilihat, harus dilihat. Saat turun berdesak-desakan, saat mengumpat, saat macam-macam, saat Anda lewat, maaf, saat lampu merah, berapa kali saat disusul oleh orang lain, kalimat Anda keluar, dan sebagainya. Itu kan maksiat, tadi itu akan bersaksi. Jadi begitu Anda lewat sambil Anda istighfari, masuk kantor, berapa kali berbuat salah di meja Anda itu? Berapa kali berbuat keliru di komputer Anda? Berapa kali bermaksiat, khianat pada pekerjaan Anda? Jam kerja Anda gunakan untuk mengerjakan kepentingan pribadi, itu kan khianat. Salah. Berapa kali mobil dinas dipakai untuk kepentingan pribadi? Padahal menyalahi ketentuan misalnya. Ada ketentuan, kerjakan. Ada perizinan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi berapa kali kita melakukan keburukan di siang hari? Istighfari di situ. Istighfar, istighfar, istighfar. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama dia istighfar, merenung, salah-salah, itu diampuni semua dosanya dari sejak dia berdosa sampai dengan detik itu. Tapi kan ada orang yang siangnya diampuni, maaf malamnya bikin dosa lagi. Ya, baru buka, udah mau datang, siap-siap sholat tarawih, nanya, masjid mana? Alisan, imam siapa? Irfan. Panjangan sholatnya, pindah aja sana. Kemarin kan bacanya begitu-gitu juga ya, masa mulai 7:30 berhenti 7:30, misalnya, terus diungkit, terus gak nyambung nih kemana-mana. Kan udah keliru tuh. Makanya tiba kemudian muncul hadis yang kedua. Perhatikan yang kedua ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalimatnya sama, cuman awalnya berbeda. Allahu akbar. Perhatikan. Ada dua hadis di sini. Jadi hadis yang pertama, man shama. Hadis yang kedua, man qama. Man shama. Kalau puasa siang atau malam? Siang. Man shama ramadhana. Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dikerjakan karena Allah, dan dia mengoreksi dirinya, bermohon ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia punya dosa sampai saat itu diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana. Qama itu fi'il, kata kerja. Kata kerja dari kata qiyam. Qiyam. Kalau ada qiyam, tidak pernah disebutkan dalam sunnah kata qiyam qoma kecuali ibadah di malam hari. Yang dimaksud qiyamul lail, sepakat semua ulama. Yang dimaksud tarawih, salat di malam harinya. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan salat di malam-malam Ramadan. Salat malam. Qiyamul lail dikerjakan siang atau malam?
Malam ya, ada lailnya jelas, lail itu malam. Ya. Man qama, siapa yang menunaikan qiyam, bangun malamnya. Tuh lihat sini. Imanan wahtisaban, bukan sekedar qiyam. Kalau cuman qiyam, mungkin anak-anak juga bisa. Ya, hampir semua kalangan bisa yang mampu berdiri. Datang, salat selesai. Tidak. Kata Nabi, aduh jangan cuma sekedar datang, salat pulang, bukan begitu caranya. Kata Nabi, imanan wahtisaban, tunaikan karena Allah. Ikhlas. Lalu ihtisab. Di sela-sela rakaatnya, sujudnya atau jeda rakaat ke rakaat yang lainnya, ayo ihtisab, muhasabah, minta ampunan. Minta ampunan. Makanya Nabi mengajarkan doa di setiap jeda rakaat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Tuh. Dibaca dan bukan sekedar dilafazkan, bukan. Ya, selalu kalimatnya bukan talaffuz bil lisan fahasiba. Bukan cuma diungkapkan dengan lisan, tidak. Tapi maknanya dengan jiwa, rasakan dengan hati. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau itu punya sifat pemaaf dan pengampun dosa. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, aku mengaku aku punya banyak salah sampai malam ini, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Jika engkau wafatkan saya di malam ini, ridhai saya, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah. Tangisi dosa Anda pada saat itu. Jadi begitu Anda lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka sampai detik itu semua dosa Anda sampai detik itu diampuni oleh Allah. Hilang. Anda bayangkan, tidak ada waktu dalam setahun itu yang siang malamnya menghadirkan ampunan seketika dari semua dosa kecuali Ramadan. Makanya Allah mengatakan syahr Ramadan, kalimat syahrnya disebutkan, kalimat Ramadannya dimunculkan. Yang ini bukan sekedar menyebutkan waktu kapan kita berpuasa, tapi menguatkan dosa-dosa akan diampuni. Yang ini menegaskan bukan sekedar sebulan puasanya, tapi ampunan itu pun akan berlaku selama sebulan siang dan malamnya. Allahu Akbar. Siang ada peluang dosa digugurkan, malam ada peluang kesalahan dihanguskan. Itu cuma terjadi di bulan Ramadan. Makanya semua sahabat-sahabat Nabi setelah ayat ini turun, terlebih ketika menyebutkan Ramadannya, mohon maaf teman-teman sekalian, tidak ada yang menyikapi semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bulan Ramadan kecuali penuh dengan kesungguhan, keseriusan. Bahkan Nabi sendiri memberikan contoh-contoh itu supaya bisa diikuti oleh umatnya. Jadi bayangkan, kalau manusia saja memberikan hadiah terbaik Anda kejar, kenapa Allah yang sudah menyampaikan ini yang terbaik ya aku berikan, ini sesuatu yang paling istimewa yang aku persembahkan, kenapa tidak kemudian kita siapkan yang kita kejar itu semua? Maaf, ini saya kasih gambaran ya. Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di saat masuk surga tuh begini, ini ada kanan dan kiri. Yang kanan amal soleh, yang kiri amal salah. Jadi ada soleh, ada salah. Nanti saat kiamat itu terjadi, kemudian dihisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga kita insyaallah mudah-mudahan dijadikan ahli syafaat yang tanpa hisab insyaallah ya. Amal soleh, amal salah. Ketika seseorang berbuat amal soleh, kemudian berbuat salah, maaf, maka pahala amal solehnya nggak akan dihitung, tapi hanya akan digunakan untuk menutup kesalahannya. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, salat amal soleh, wasyamin, puasa amal soleh, wa zakatin, zakat amal soleh. Perhatikan baik-baik. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Maaf, wa daraba hadza, senang berselisih sampai pukul-pukulan. Ya, berkelahi dan sebagainya. Awas, hati-hati. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak A, B, bom C dan sebagainya tanpa dengan kaidah yang dibenarkan, yang keliru. Maka hati-hati, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat sholat lantas mencela orang lain, maka pahala sholatnya itu hanya akan digunakan untuk menutup celaan yang tadi disebutkan. Hilang. Diambil, nutupin ini. Ini bahaya. Anda habis sholat, keluar masjid, nyela orang misalnya. Dia belum kelihatan sholat dalam pandangan Anda, mungkin dia sholat di masjid lain berpapasan dengan Anda. Ya, lihat tuh si fulan tuh. Iya, kayak ahli surga aja ya. Iya ya. Waktu zuhur begini udah lewat belum ke masjid. Semoga diberikan hidayah oleh Allah. Iya, nggak seperti kita. Iya, mudah-mudahan Bapak Tusul Khotimah. Misalkan itu saat dibincangkan, seketika mengalir pahala itu yang Anda dapatkan kepada orang tadi. Jadi kalau Anda dicela oleh orang lain, nggak usah marah dulu karena ditransfer pahala. Jangan dibalikin lagi, udah dikasih dibalikin lagi.
Dasar kamu begini, dibalikin lagi. Kamu juga begitu, yang nggak ada ujungnya. Paham ya? Nah, maaf, wasyamin, dia puasa, wa qadhafa hadza, dia menuduh orang lain, maka pahala puasanya ditutupkan kepada tuduhan tadi. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kemudian, maaf sekali, kalau habis kebaikan-kebaikan ini, tersisalah keburukan satu. Pernah gosipin orang misalnya, maka diambillah dosa orang yang digosipkan tadi, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka.